Sesi berikutnya adalah presentasi mengenai mitos dan fakta seputar shock anafilaktik yang akan disampaikan oleh Dr. Mirna Alia kepada spesialis anak konsultan. Saya mohon kepada panitia bisa menampilkan CV dari Dr. Mirna Alia. Terima kasih. Berikut adalah CV dari Dr. Mirna Alia. Dr. Mirna Alia, MKes spesialis anak konsultan, menempuh pendidikan di FK Unsri untuk S1, S2, kemudian untuk FK, kemudian melanjutkan pendidikan konsultan di FKUI. Saat ini beliau adalah dosen di bagian IKM FK Unsri, penelitian bidan delima, dan bekerja sebagai staf di Rumah Sakit Muhammad Husni Palembang. Beliau adalah anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian saat ini merupakan pengurus dari UKK Alergi Imunologi dan sekretaris dari Komda KIPI. Baik, tanpa berpanjang lebar, kepada Dr. Mirna Alia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum. Saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok? Ya, sudah di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Medical Studium General dan Ikatan Dokter Indonesia serta IDAI yang telah mengundang saya untuk hadir pada acara kali ini. Yang terhormat para guru besar, senior dan teman sejawat, pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing mengenai anafilaksis dan berikut mitos dan faktanya. Ini adalah outline yang akan saya bahas. Kita masuk ke definisi. Terdapat berbagai definisi anafilaksis dari berbagai organisasi seperti WHO, EAC dari Eropa, ini dari Amerika, dari Australia, dan yang lain-lain. Dan dari berbagai definisi ini, kita bisa menunjukkan bahwa anafilaksis merupakan reaksi yang akut atau onset cepat, berat, serius atau mengancam jiwa, dan sistemik, generalized atau melibatkan lebih dari satu organ. Namun walaupun terdapat banyak definisi yang sudah ditetapkan, terkadang tenaga kesehatan ini seringkali kesulitan dalam menentukan apakah ini sebenarnya kondisinya anafilaksis atau bukan. Contoh saja pada definisi itu ada keterlibatan kulit ditambah dengan organ lain, padahal terdapat 10-12% reaksi anafilaksis ini tidak menunjukkan adanya keterlibatan kulit, sehingga akan menunda penegakan diagnosis dan seringkali anafilaksis ini bisa menjadi fatal. Oleh karena itu, WHO merevisi definisi anafilaksis. Anafilaksis ini adalah reaksi hipersensitivitas yang serius yang biasanya onsetnya cepat dan bisa menyebabkan kematian. Anafilaksis berat dikarakteristikan adanya gangguan dari airway, breathing atau circulation yang dapat terjadi walaupun tanpa adanya gejala ke kulit dan atau shock yang terjadi. Bagaimana dengan kejadian anafilaksis? Dari systematic review oleh Wang dan kawan-kawan didapatkan bahwa insiden anafilaksis ini bervariasi dengan rentang yang cukup lebar, yaitu 1 sampai 761 per person 1 sampai 77 per person years. Dan terdapat penelitian bahwa ditunjukkan bahwa ras Asia ini memiliki angka kejadian yang lebih tinggi dibandingkan ras lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Buka dan kawan-kawan pada pasien yang mengunjungi instalasi gawat darurat di 3 rumah sakit di Inggris menunjukkan bahwa insiden anafilaksis ini banyak terjadi pada ras Asia Selatan. Dan di New Zealand juga menunjukkan bahwa ras Asia ini lebih tinggi dibandingkan dengan ras-ras yang lain.
Penelitian di Thailand menunjukkan adanya peningkatan anafilaksis ini, angka kejadiannya dari 2,7 kasus per 1.000 pasien anak menjadi 4,51. Di Indonesia datanya yang saya temukan ini dari Surabaya, itu dari tahun 2014 sampai 2019 terdapat 22 kasus anafilaksis di Indonesia, tapi secara keseluruhan itu datanya cukup kurang. Bagaimana dengan patogenesis dari anafilaksis? Mekanisme terjadinya anafilaksis dapat melibatkan mekanisme imunologis dan non-imunologis. Pada mekanisme imunologis bisa melibatkan IgE atau non-IgE. IgE ini pencetusnya bisa sengatan atau makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Dan untuk non-IgE ini adalah imun agregat, aktivasi komplement, koagulasi, dan mekanisme autoimun. Dan non-imunologis exercise, dingin, dan lain-lain. Apapun mekanisme yang pencetusnya, di sini ada 2 sel yang akan mengeluarkan mediator-mediator peradangan, dan di sini akan mengakibatkan gejala-gejala pada target organ di kulit, saluran nafas, saluran cerna, sistem kardiovaskuler, dan sistem saraf pusat. Diagnosis anafilaksis tergantung dari anamnesis yang teliti. Anafilaksis ini merupakan clinical emergency dan harus ditegakkan secara cepat. Untuk anamnesis itu kita nilai apakah ada pajanan dari sesuatu agent yang kita curigai. Sudah itu ada waktu antara pajanan dan timbulnya gejala, dan perubahan-perubahan gejala ini dalam jangka waktu menit atau jam, dan juga kita harus mengenali gejala-gejala pada anafilaksis dan juga perubahan dari lab. Tapi ini pemeriksaan lab ini tidak praktis karena tidak tersedia secara luas. Ini adalah kriteria klinis dari anafilaksis berdasarkan WHO tahun 2020. Anafilaksis ini sangat mungkin terjadi apabila terdapat 1 dari 2 kriteria klinis. Ini kriteria klinis pertama, yaitu onset penyakit akut yang terjadi dalam waktu beberapa menit atau jam dengan melibatkan kulit, jaringan mukosa atau keduanya. Contohnya urtikaria generalisata, pruritus, flushing, atau pembengkakan di bibir, lidah, dan uvula, ditambah dengan adanya gangguan di pernafasan seperti adanya deep snore, wheezing, bronkospasme, stridor, penurunan PEF, dan hipoksemia, atau juga bisa ketemu gangguan di sirkulasi, contohnya ada hipotoni, ada kolaps, sinkop, atau inkontinensia, dan yang lain-lain seperti adanya gejala gastrointestinal, ada kram di perut, adanya muntah-muntah berulang, nyeri perut, terutama setelah pajanan alergen non-makanan. Bisa juga kita ketemu adanya hipotensi atau bronkospasme atau keterlibatan laring yang akut setelah pajanan alergen yang diketahui atau alergen yang mungkin pada pasien yang terjadi beberapa menit atau beberapa jam, bahkan tanpa adanya gejala kulit yang khas. Nah, di sini kalau misalnya ini keterlibatan laring, gejalanya ada stridor atau perubahan dari suara atau odinopagi atau adanya bronkospasme. Protokol bagaimana caranya? Ini adalah manajemen anafilaksis. Protokol anafilaksis ini harus tertempel di tempat praktek kita. Jadi ini untuk karena anafilaksis ini kadang-kadang onsetnya cepat, kadang-kadang kita seringkali bingung melakukan tata laksana, sehingga ada emergency protokol yang sudah dilatihkan dan ditempel di tempat praktek. Dan ini juga merupakan persyaratan dari untuk membuat surat izin praktek. Hentikan pajanan apabila memungkinkan, contohnya saja apabila ada therapeutic agent yang misalnya sedang drip obat-obatan, itu harus dihentikan. Nilai airway, breathing, dan circulation, dan ini harus dan juga sekalian juga kita menilai berat badan pasien bila memungkinkan, dan juga kita melakukan hal 4, 5, dan 6 ini secara bersamaan, yaitu meminta tolong resuscitation team atau emergency medical team kalau di
apabila ada. Lakukan injeksi epinefrin di mid anterolateral paha. Epinefrin ini atau adrenalin ini tidak diencerkan dengan dosis 0,01 mg per kilogram berat badan, maksimal pada orang dewasa 0,5 dan anak-anak 0,3. Dan ini kita harus catat pemberiannya dan bisa diulang 5-15 menit. Umumnya biasanya pasien ini akan merespon 1-2 dosis. Pasien ini diposisikan secara terlentang dengan elevasi kaki kalau bisa, dan posisikan apabila ada distres nafas atau muntah, ya, posisikan dalam posisi aman. Apabila diperlukan, diberikan suplementasi oksigen dengan 6-8 liter per menit melalui face mask atau oropharyngeal airway, dan juga pasang akses intravena dengan kanul yang besar kalau bisa 14-16 G, ini untuk dewasa. Kalau anak-anak kadang-kadang kita lebih kecil, dan dengan dosis berikan 1-2 liter 0,9% isotonik salin secara cepat, ini pada dewasa, dan kalau anak-anak 10 mg per kilogram berat badan. Apabila diperlukan dilakukan resusitasi kardiopulmoner dan dilakukan monitoring tekanan darah, heart rate, dan respirasi secara ketat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebaiknya pasien dalam posisi terlentang dengan atau tanpa elevasi tungkai bawah. Nah, posisi ini akan meningkatkan venous return pada pasien. Kematian bisa terjadi apabila pasien tiba-tiba berdiri atau berjalan. Jadi ini setelah kejadian anafilaksis ini pasien tidak boleh berdiri. Dan juga apabila pasien tidak sadar, diposisikan dengan posisi recovery. Untuk monitoring setelah pasien stabil, pasien ditata laksana, pasien harus dipantau secara cepat untuk observasi. Jadi pada pasien dengan respiratory compromise itu 6-8 jam minimal, atau pasien dengan hipotensi gejalanya itu diobservasi paling tidak 12-24 jam. Untuk tata laksana jangka panjang ini terdiri dari 3. Discharge management, ini merupakan persiapan pasien pada saat rawat jalan. Ini meliputi emergency action plan, di mana pasien dilatih untuk menggunakan epinefrin, dan kita berikan resep epinefrin untuk pasien. Kemudian mencari penyebab bisa dengan cara melakukan IgE spesifik atau uji cukit, yang ini kita lakukan 3-4 setelah episode akut, dan menghindari pajanan atau pencetus yang kita ketahui, atau melakukan imunomodulasi seperti dengan melakukan desensitisasi kalau misalnya obat-obatannya tidak ada gantinya, atau imunoterapi apabila ini diakibatkan oleh sengatan serangga. Kita masuk ke mitos dan fakta mengenai anafilaksis. Mitos pertama, anafilaksis ini umumnya dapat mengakibatkan kematian. Faktanya adalah anafilaksis ini memang dapat mengancam jiwa. Namun walaupun terkadang tidak ditangani dengan baik, faktanya ini kematian jarang terjadi dengan case fatality rate kurang dari 0,001%, dan penundaan tata laksana ini akan bisa berakibat fatal. Untuk mitos kedua, apabila tidak ada gejala kulit, maka bukan anafilaksis. Nah, manifestasi kulit ini terjadi pada bisa tidak terjadi pada 10-20% kasus, ya, di mana ini bisa mengakibatkan walaupun ada, ini akan delay, jadi terlambat. Dan ini akibatnya apa? Akibat adanya anggapan bahwa apabila tidak ada kemerahan maka bukan anafilaksis, ini akan mengakibatkan keterlambatan diagnosis sehingga keterlambatan tata laksana yang berakibat bisa menjadi fatal. Dan pada laporan kasus ternyata terdapat 6 kematian pada anak, dan hanya 1
anak yang memiliki kejadian gambaran klinis adanya kulit, kelainan pada kulit. Sehingga di sini ada karena itu terdapat update guideline di mana WHO, the British Society of Allergy Immunology, Allergy and Clinical Immunology, dan Australian Society of Clinical Immunology di sini ada melakukan update pada guideline-nya. Ini berikut adalah beberapa contoh update panduan-panduan yang direvisi, yaitu WHO, BISACI, dan ASCIA. Pada WHO dapat dilihat di mana pada kriteria kedua ini disebutkan bahwa bahkan pada tidak adanya keterlibatan kulit, dan juga di sini kita lihat adanya bisa terjadi tanpa adanya gejala kulit. Dan juga di sini kita lihat bahwa walaupun tanpa adanya gejala kulit, jadi ASCIA ini mengikuti panduan dari WHO. Mitos ketiga, apabila tidak ada pencetus yang bisa diidentifikasi, maka bukan anafilaksis. Pencetus anafilaksis pada anak itu umumnya adalah makanan. Gejala timbul 15-30 menit setelah pajanan. Pencetus lain seperti obat-obatan atau sengatan serangga ini sangat jarang. Nah, sekitar 20% pencetus ini tidak bisa diidentifikasi, yaitu namanya ini idiopatik anafilaksis. Dan ini bisa terjadi karena adanya alergen yang tersembunyi atau undisclosed. Mitos keempat yaitu epinefrin itu berbahaya. Epinefrin ini kita pada tata laksana anafilaksis ini diberikan secara intramuskuler di anterolateral paha, jadi di pertengahan paha, dan ini sangat aman sebenarnya dan akan bekerja dalam waktu beberapa menit. Epinefrin 1/1000 yang tidak diencerkan ini karena volumenya sedikit sehingga jadi lebih tidak menyakitkan dibandingkan yang 1/1000 yang diencerkan. Terdapat laporan 10-20% pada pasien yang mengalami efek transien seperti pucat, cemas, palpitasi, pusing, dan sakit kepala. Hal ini mungkin juga diakibatkan oleh reaksi dan produksi epinefrin di dalam tubuh sendiri. Dan epinefrin ini bisa kita ulang 5-15 menit apabila tidak ada perbaikan. Dan pemberian epinefrin ini tidak bisa ditunda oleh karena pemberian obat-obatan yang lain untuk tata laksana anafilaksis. Nah, epinefrin ini merupakan obat utama yang pertama kali diberikan untuk tata laksana anafilaksis. Dapat mencapai kadar puncak plasma yang cepat sehingga efek inilah yang dapat meningkatkan survival. Epinefrin ini memberikan efek pada reseptor adrenergik alfa 1 sehingga terjadi vasokonstriksi, peningkatan vaskular resisten, dan sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan juga mengurangi edema mukosa. Efek pada reseptor alfa 2 terjadi penurunan pelepasan insulin norepinefrin. Pada efek reseptor beta 1 ini terjadi efek kronotropik positif sehingga dia terjadi peningkatan tekanan darah, peningkatan heart rate, dan juga peningkatan kontraksi kardiak. Efek terhadap beta adrenergik beta 2 ini adanya bronkodilatasi, vasodilatasi, peningkatan glikogenolisis, dan penurunan pelepasan mediator. Nah, mengapa adrenalin ini diberikan secara IM? Adrenalin berdasarkan penelitian oleh Simon dan kawan-kawan disebutkan bahwa pada anak dengan riwayat anafilaksis ini didapatkan bahwa pemberian intramuskuler akan mencapai konsentrasi maksimal yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan pemberian subkutan. Kita bisa lihat di sini di gambar di mana pemberian intramuskuler ini langsung meningkat jauh dibandingkan dengan subkutan. Untuk mitos kelima, antihistamin dapat digunakan untuk menata laksana anafilaksis pada saat awal. Tapi epinefrin ini hanya diberikan apabila gejala ini memburuk.
Nah, antihistamin oral ini memerlukan waktu 30 menit untuk bekerja dan konsentrasi puncaknya itu tidak akan tercapai sampai 60 sampai 120 menit dan diperlukan waktu tambahan juga 60 sampai 90 menit untuk berdifusi ke jaringan ekstravaskuler untuk mencapai efek maksimal. Apabila dibandingkan dengan perjalanan anafilaksis yang cepat, waktu kerja antihistamin ini sangat lambat. Ada sediaan klorfeniramin IV, ini memiliki kerjanya lebih cepat, tapi dapat menimbulkan hipotensi. Sehingga antihistamin ini dijadikan tata laksana lini ketiga untuk anafilaksis. Dan ini juga karena kerjanya juga hanya terbatas untuk melegakan gejala di kulit. Mitos keenam, kortikosteroid itu bisa dipakai untuk mencegah reaksi bifasik pada anafilaksis. Faktanya reaksi bifasik ini definisinya adalah timbulnya kembali gejala dalam waktu 72 jam setelah gejala awal anafilaksis, walaupun tanpa adanya pajanan ulang dari pencetus. Dan ini dilaporkan sekitar 3-20% dari anafilaksis. Namun pada penelitian Lee dan kawan-kawan meneliti reaksi bifasik ini ternyata median kejadian waktu reaksi bifasik ini berkisar antara 11 jam dan juga pemberian steroid kortikosteroid ini ternyata tidak mempengaruhi kejadian reaksi bifasik. Nah, ini pada systematic review dari JAAT, rekomendasi dari JAAT ini menunjukkan bahwa kejadian reaksi bifasik ini resikonya adalah lebih dari pemberian dosis epinefrin lebih dari 1 dan juga adanya reaksi anafilaksis yang berat. Dan juga reaksi bifasik ini tidak menghambat, anafglukokortikoid ini tidak menghambat dari reaksi bifasik. Dan juga diperlukan sekitar 161 pemberian kortikosteroid untuk mencegah reaksi bifasik anafilaksis. Mitos ketujuh, hanya anak yang mengalami anafilaksis memerlukan epinefrin autoinjektor. Faktanya adalah memang walaupun anafilaksis ini, anak dengan anafilaksis sebelumnya ini memiliki resiko anafilaksis kemudian hari, namun kita tidak bisa memprediksi apakah seseorang anak ini akan memiliki resiko anafilaksis atau bukan. Untuk mitos ke-8, epinefrin autoinjektor ini diresepkan secara berlebihan pada anafilaksis. Pada kenyataannya di masyarakat epinefrin autoinjektor ini underuse dan di Indonesia sendiri itu tidak ada, jadi kita harus membeli keluar. Dan ini pada penelitian epinefrin ini hanya diberikan pada sepertiga kasus. Ini karena adanya keterlambatan dari diagnosis dan tidak ada sediaan autoinjektor. Mitos ke-9, peresepan epinefrin autoinjektor ini dapat menyelamatkan jiwa. Tata laksana anafilaksis ini secara optimal tidak terbatas dengan pemberian epinefrin. Yang bisa optimal manajemen ini diperlukan memang diperlukan juga epinefrin autoinjektor, tapi yang penting adalah meningkatkan pengetahuan dari pasien atau yang mengurus untuk mengetahui dari tanda-tanda dan tata laksana anafilaksis. Epinefrin ini merupakan bagian dari tata laksana anafilaksis, tapi kita juga harus menyarankan untuk avoidance dan kapan melakukan pemberian epinefrin. Mitos ke-10, vaksinasi MMR dan influenza dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat alergi terhadap telur. MMR ini dibiarkan di fibroblast ayam dan tidak mengandung protein telur, sehingga apabila ada alergi telur, walaupun berat bukan merupakan kontraindikasi.
Terus vaksin influenza dibuat dari virus yang dibiakkan di embrio telur dan mengandung ovalbumin walaupun dengan kadar rendah. Namun data terakhir menunjukkan bahwa vaksin influenza intranasal maupun injeksi aman pada anak dengan alergi telur, bahkan pada anak yang mengalami anafilaksis. Sebagai penutup, anafilaksis ini merupakan reaksi hipersensitivitas dengan onset yang cepat dan dapat mengancam jiwa dan bisa saja timbul tanpa manifestasi kulit yang khas. Anafilaksis ini merupakan clinical emergency sehingga penegakan diagnosis merupakan clinical emergency yang harus dikenali secara cepat. Dan diagnosisnya bisa dilakukan berdasarkan gejala klinis. Epinefrin merupakan obat pilihan utama pada tata laksana anafilaksis akut dan harus diberikan segera setelah diagnosis ditegakkan. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.